Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita membahas hal-hal yang di dalam wudu bisa jadi diusap dikarenakan tertutup oleh sesuatu, sehingga anggota wudu yang tadinya harusnya dibasuh atau diusap ya, dan harusnya dikenakan air. Nah, ini yang dikenakan air bukan anggota wudunya tetapi pelapisnya, seperti kepala yang ada sorban muhannakah, begitu juga anggota tubuh yang ada perbannya. Dan pada pertemuan yang lalu kita detailkan tentang bagaimana kalau seseorang berwudu dan menggunakan sepatu atau kaos kaki atau di zaman dahulu disebut dengan khuf. Pada kesempatan hari ini kita akan baca syarat-syarat seseorang boleh mengusap khuf atau sepatu dan kaos kakinya. Artinya jemaah yang dirahmati Allah, mengusap kaos kaki, sepatu atau khuf saat berwudu itu tidak semau kita. Harus terpenuhi syarat-syarat supaya diperbolehkan untuk mengusap khuf, sepatu dan kaos kaki itu. Ada di halaman 64 dari buku yang kita baca. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya. Syarat mengusap khuf, sepatu dan kaos kaki. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mengusap khuf dinilai sah, yaitu 1. Khuf dipakai dalam keadaan sudah bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil dan besar. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia pernah safar bersama Nabi SAW dan membantu beliau berwudu. Ketika ia hendak melepaskan khuf Nabi, beliau bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan saja, tidak usah dilepas karena aku tadi memakainya dalam keadaan sudah bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Lanjut dulu. Yang kedua, hanya dilakukan untuk hadas kecil. Safwan bin Asal radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna sufran an la nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami jika kami dalam kondisi safar untuk tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam kecuali karena mandi junub, dan kami tidak perlu melepasnya karena buang air besar, buang air kecil dan tidur. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, At-Tabrani, Ibnu Quzaimah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Yang ketiga, dilakukan dalam jangka waktu maksimal, yaitu 1 hari 1 malam untuk orang mukim dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Ini berdasarkan hadis Safwan di atas. Begitu pula hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan yaitu jangka waktu untuk mengusap khuf adalah 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, khuf sepatu atau kaos kaki terbuat dari bahan yang suci. Jika terbuat dari bahan yang tidak suci atau najis seperti kulit anjing dan kulit keledai, maka tidak boleh mengusapnya bahkan memakainya. Yang kelima, khuf sepatu atau kaos kaki tidak terkena najis. Jika terkena najis, maka tidak diperbolehkan mengusapnya sampai dibersihkan terlebih dahulu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat bersama para sahabat. Beliau melepas kedua sandalnya saat sedang sholat. Melihat perbuatan beliau, para sahabatnya pun mengikutinya. Setelah selesai sholat dan melihat sandal-sandal para sahabat juga dilepas karena mengikuti beliau, maka beliau bersabda, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna fihi qadaran au adzan
Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'alaihi qadharan aw adhan falyamsahhu wal yusalli fihima. Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memberitahukan bahwa pada kedua alas sandalku ini terdapat kotoran atau najis, sehingga aku melepasnya. Jika seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah ia melihat kedua sandalnya. Jika ia melihat najis, usapkanlah ke tanah lalu kerjakan sholat dengan sandal tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Yang keenam, khuf menutup seluruh bagian yang wajib dibasuh, yaitu kaki hingga mata kaki. Namun jika ada robek sedikit, insya Allah tidak mengapa. Karena sebagian sahabat dahulu orang miskin yang khufnya ada bagian yang robek. Ini sebagaimana yang difatwakan sebagian ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Hazm, Ibnul Munzir, Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini dipilih Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Yang ketujuh, khuf tebal, tidak transparan atau menerawang dan memperlihatkan warna kulit. Demikian pula kaos kaki. Yang kedelapan, khuf mubah atau halal. Artinya, khuf yang diusap bukan hasil gosok atau mengambil paksa atau mencuri dan tidak terdapat larangan syariat seperti terbuat dari sutra bagi laki-laki atau mengandung gambar makhluk bernyawa. Karena mengusap khuf adalah rukhsah atau keringanan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kemaksiatan atau sesuatu yang diharamkan. Yang haram wajib diingkari, bukan justru diringankan. Yang kesembilan, tidak melepas khuf setelah diusap. Jika seseorang mengusap khuf lalu melepasnya sebelum sholat, yaitu seperti ditanggalkan di depan masjid, sejatinya ia tidak membutuhkan pengusapan khuf. Kita akan bahas syurut mashul khuffain atau syarat-syarat seseorang diperbolehkan untuk mengusap khufnya. Coba dibacakan syarat yang pertama apa tadi? Syarat yang pertama, khuf dipakai dalam keadaan sudah bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil dan besar. Pertama, sudah suci terlebih dahulu. Baru pakai. Contoh, mau pergi bekerja, ini saya gambar kaki ya. Ini gambar kaki. Orang ini pakai sepatu yang sepatu itu tinggi. Misalnya dia tentara, sepatunya itu banyak tali-talinya. Ini. Sepatunya setinggi ini, apa ini? Di tulang kering. Dia mau berangkat pergi bekerja jam 7. Dan dia khawatir nanti kalau datang waktu zuhur tidak memungkinkan untuk buka pasang. Hari itu dia berencana mungkin saya akan sholat dalam kondisi menggunakan sepatu. Maka dia jam 7 wudu, baru setelah itu pakai. Nanti jam 12 misalnya, jam 12 waktu zuhur, jam 10 dia BA. Apa itu BA? Buang angin. Berarti kan batal wudunya tadi. Ya atau tidak? Maka jam 12 waktu datang waktu zuhur, dia wudu seperti biasa, wajah, tangan, kepala, adapun kaki, maka tidak perlu dicopot sepatunya. Waktu zuhur nanti wudu, tangan kanan mengusap punggung kaki kanan, maaf bukan kaki, sepatu. Sedangkan tangan kiri mengusap punggung kaki kiri. Maaf bukan kaki, tapi apa? Sepatu. Jadi syarat pertama harus suci terlebih dahulu, baru dipakai. Kalau datang waktu zuhur jam 12, dia mau usap sepatu, tapi dia ingat sebelum jam 7, sebelum dia pakai sepatunya, dia belum sempat wudu. Atau sudah wudu, tapi karena digelendotin sama anaknya, digelendotin tahu? Dimainin sama anaknya, akhirnya dia kelupaan, dia belum memperbarui wudu,
berarti dia memakai dalam kondisi belum berwudu. Berarti nanti waktu zuhur tidak bisa usap kaos kaki, tidak bisa usap sepatu, harus lepas alas kakinya. Jadi Mami, syarat kedua? Syarat kedua hanya dilakukan untuk hadas kecil. Hanya untuk hadas kecil. Artinya untuk hadas besar tidak berlaku karena rukun mandi junub ada 2. Apa rukun mandi junub? 1, berniat untuk mengangkat hadas besar. Yang kedua, mengenakan seluruh air pada bagian tubuh yang mungkin terjangkau. Maka tidak bisa, sepatunya tidak dicopot karena kaki bisa dijangkau. Maka kalau ada orang mimpi basah misalnya, ya, maka kewajibannya adalah harus lepas sepatu dan dia mandi junub seperti biasa. Jadi mengusap khuf tidak berlaku untuk hadas besar. Syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga dilakukan dalam jangka waktu maksimal, yaitu 1 hari 1 malam untuk orang mukim dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Dalam jangka waktu atau durasi maksimal. Maksimal. Maksimal berarti itu yang paling lama. Berapa waktu atau durasi yang paling maksimal? Ini dibagi 2. Untuk musafir 3 hari 3 malam, 3H 3M. Untuk mukim berapa tadi? 1 hari 1 malam. Dan para ulama berbeda pendapat cara menghitung 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam ini seperti apa? 3 kali 24 jam ini atau 1 kali 24 jam ini, itu ngitungnya seperti apa? Ada 3 pendapat yang teman-teman bisa baca di catatan kaki. Dan catatan kakinya tadi belum dibaca karena saya suruh lompat di tadi. Coba dibaca. Catatan kaki nomor 42. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang cara menghitung sehari semalam atau 24 jam atau 3 hari 3 malam atau 72 jam untuk mengusap khuf. Pendapat pertama dimulai dari pertama kali menggunakan khuf, misalnya jam 7 pagi. Pendapat kedua, sejak pertama kali berhadas setelah menggunakan khuf, misalnya jam 10 pagi. Syekh Shalih bin Fauzan dalam Al-Mulakhas Al-Fiqih halaman 55 termasuk yang menguatkan pendapat kedua karena 1. Hadas itulah yang mewajibkan seseorang berwudu sebelum sholat. Dan yang kedua, keringanan mengusap khuf berawal dari adanya hadas. Pendapat ketiga, sejak pertama kali berwudu setelah berhadas, misalnya saat wudu untuk sholat zuhur. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Pendapat lain, pengusapan hanya berlaku untuk 15 kali sholat. Lihat Al-Fatawa Al-Islamiyah, Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, Lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Al-Ifta, Syarah Al-Umdah bin Ibnu Taimiyah, Syarah Al-Mumti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Umdatul Ahkam Syekh Ibnu Abbas. Syekh Albani menukil beberapa asar pendukung pendapat ini dalam Tamam Al-Nus. Lihat juga Sahih Fiqh Sunnah. Ya, perhatikan. Bagaimana cara menghitungnya 1 kali 24 jam? Patokan 24 jam ini dari mana? Ada 4 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, apa tadi disebut di situ? Sejak pertama kali? Dimulai dari pertama kali menggunakan khuf. Sejak pertama pakai. Kita tadi sudah kasih contoh, jam berapa dia pakai? Jam 7. Jam 7. Berarti menurut pendapat pertama, Anda hanya bisa mengusap khuf itu mulai dari jam 7 hari ini sampai dengan kayak apa? Sampai dengan gini ya, sampai dengan 07 H+1 besoknya. Pendapat kedua, sejak pertama kali berhadas setelah menggunakan khuf. Sejak pertama hadas. Tadi kita sudah kasih contoh. Jam berapa dia hadas? Jam 10. Misalnya di sini jam 10. Maka menurut pendapat yang kedua,
Anda baru boleh menghitung 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam itu mulai dari jam 10 hari itu sampai dengan jam 10 hari besoknya. Afwan, kurang hari besoknya kalau mukim. Kalau musafir sampai dengan 3 hari. Pendapat ketiga mengatakan Sejak pertama kali berwudu setelah berhadas. sejak wudu pertama setelah hadas. Jam berapa tadi kita kasih contoh? Yang ini. Jam berapa dia wudu? Jam 12. Maka menurut pendapat ketiga, dia itu bisa mengusap khuf mulai dari jam 12 di hari itu sampai dengan jam 12 besoknya untuk orang mukim, dan jam 12 sampai 3 hari buat orang musafir. Pendapat yang keempat, 15 kali sholat. Dikarenakan 3 hari itu kan 1 harinya 5 kali sholat. Itu maksudnya. Ada juga pendapat yang kelima, tapi pendapat kelima ini jelas salah. Di mana pendapat kelima ini mengatakan tidak pakai batasan. Tidak terbatas itu bagaimana? Ini gini ya. Ini apa namanya? Indefinite. Tidak ada batasan. Syekh Shalih bin Fauzan, guru kami, lebih pilih pendapat yang kedua. Beliau lebih pilih pendapat sejak pertama kali berhadas. Maksudnya begini jadi teman-teman. Dia mulai bisa, ini kalau dalam kasus mukim, kalau ini terjadinya misalnya hari Senin, dia pergi safar, Senin safar, pertama kali kita pakai pendapat kedua saja. Pertama kali dia berhadas itu safar di hari Senin jam 10. Maka nanti dia bisa mengusap khuf untuk zuhur Senin, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian lanjut Selasanya pun dia boleh untuk tidak lepas sepatunya. Untuk subuh, zuhur, apalagi? Asar, maghrib, isya, sampai Rabunya. Yaitu untuk mengerjakan subuh, asar, maghrib, isya, Rabu, sampai dengan Kamis masih bisa untuk sholat subuh, sedangkan zuhur sudah tidak bisa. Karena sudah lebih dari 3 kali 24 jam. Ustadz, coba berikan contoh yang lebih real lagi. Contoh yang real, misalnya ada orang, ini kita kasih contoh real untuk orang mukim. Misalnya dia opname di rumah sakit. Dia opname ini pakai kaos kaki. Dia tidur di atas ranjang pakai kaos kaki. Air wudunya diangkatkan. Sementara BAK-nya pakai pampers. Nanti kalau pagi diganti. Kalau dia bilang ini sudah barusan BAB diganti. Nah dia tetap pakai kaos kaki, misalnya karena alasan ini kamar rumah sakitnya terlalu dingin dan dia kedinginan. Sementara mau dikecilin nggak ada remote-nya, misalnya saja begitu. Kalau dimatiin nanti pasien-pasien lain marah. Paham ya? Ini kita berandai-andai. Orang mukim opname di rumah sakit pakai kaos kaki. Karena dia mukim, maka dia maksimal untuk usap kaos kaki berapa? 1 kali 24 jam. Maka dia bisa misalnya mulai dari hari Senin tadi. Senin dia pakai kaos kaki jam 7. Kemudian pertama kali buang angin jam 10. Mau wudu jam 12. Maka dia bisa mengusap kaos kakinya mulai dari zuhurnya Senin. Ditambah dengan asar. Ditambah dengan maghrib. Tambah dengan isya.
lanjut di Selasa, subuh, sedangkan zuhur sudah tidak bisa. Sholat subuh, untuk zuhur harus lepas kaos kakinya. Karena sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Sedangkan dia orang mukim. Saya ganti, dia ini opnamenya bukan di Balikpapan. Dia musafir. Orang Balikpapan. Tapi opnamenya di Samarinda. Opnam di Samarinda. Misalnya di Balikpapan ini tidak ada rumah sakit yang pas buat penyakitnya dia. Contoh apa? Kira-kira penyakit apa yang hanya bisa di Samarinda, nggak ada di Balikpapan? Apa ya? Rumah sakit jiwa. Kalau rumah sakit jiwa dia nggak usah sholat, orang dia gila. Kalau orang gila kan bebas, nggak usah sholat. Ya, misalnya saja anggap saja misalnya ususnya hancur lah gitu. Bahwa Balikpapan sudah angkat tangan, dilempar ke Samarinda. Maka dia musafir, betul? Dari Balikpapan ke Samarinda. Dia datang di hari Senin, maka dia bisa untuk zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya ndak usah lepas kaos kakinya dipakai. Nanti Selasa gitu lagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti untuk Rabu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kan 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Untuk hari Kamis, subuhnya masih oke, tapi zuhurnya sudah tidak bisa. Harus lepas apanya? Kaos kaki. Karena di sini sudah maksimal 3 kali 24 jam. Bisa dipahami? Seharusnya bisa. Nanti kalau misalnya ibu-ibu, aduh kita nggak bisa lihat papan tulisnya. Nanti ibu-ibu bisa gini, bisa nyimak kajian ini sambil lihat YouTube. Kan ada live-nya. Ibu-ibu bisa lihat papan tulisnya di live-nya. Tapi nanti kalau ketinggalan, ibu-ibu bisa nyimak minggu depan insya Allah akan ada tayang siaran yang sudah diedit. Gitu ya. Ini sekarang kalau ada yang mau foto silakan. Kalau enggak mau foto ya kita hapus. Kayaknya enggak ada yang mau foto. Mungkin akan ada di YouTube-nya juga ya. Hapus ya. Sekarang syarat yang ke-4. Syarat yang keempat, coba dibaca. Syarat yang keempat, khuf sepatu atau kaos kaki terbuat dari bahan yang suci. Bahannya suci. Contoh, kaos kaki katun. Kakak ini kaos kaki ya. Kakak katun. Yang ada tulisan 100% apa? Cotton. Contohnya sepatu dari kulit sintetis. Sintetis. Contoh yang lain sepatu kulit betulan, tapi kulitnya kulit sapi. Kulit apa? Dan ini kita kembali lagi ke masalah hewannya najis apa enggak najis. Kalau kulit anjing boleh enggak? Enggak boleh, karena dia najis. Contoh kulit apa lagi? Kalau harimau boleh? Tidak boleh. Kalau buaya ada ikhtilaf. Kemudian syarat yang kelima? Syarat yang kelima, Coba dibaca lagi di bahan suci. Ada keterangan tambahannya? Jika terbuat dari bahan yang tidak suci atau najis, seperti dari kulit anjing dan kulit keledai, maka tidak boleh mengusapnya bahkan memakainya. Ya. Contoh yang tidak boleh kulit anjing. Contoh yang lain kulit keledai. Kulit ular. Kulit hewan-hewan buas yang memangsa. Kulit harimau. Misalnya sepatunya dari kulit harimau. Syarat kelima? Syarat yang kelima, khuf atau sepatu atau kaos kaki tidak terkena najis. Jika terkena najis, maka tidak diperbolehkan mengusapnya sampai dibersihkan terlebih dahulu. Syarat yang kelima, baru boleh mengusap khuf apabila
khufnya suci. Khuf suci di sini artinya tidak terkena najis. Kalau dia kena najis, maka bukan berarti tidak boleh diusap. Tapi apa yang harus dilakukan? Dibersihkan dulu. Misalnya tadi ada tentara pakai sepatu. Ya, dia mau sholatnya di lapangan. Dia mau usap saja itu sepatunya. Maka dia gini dulu, lihat dulu alas kakinya. Kalau bersih, baru kemudian wudhu seperti biasa. Sedangkan sepatunya cukup diusap. Tapi kalau dia lihat ada najisnya, maka ini digosok dulu. Yang keenam, Syarat yang keenam, khuf menutup seluruh bagian yang wajib dibasuh, yaitu kaki hingga mata kaki. syarat yang keenam menutup seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh. Apa bagian kaki yang wajib dibasuh? Kita gambar kaki. Ini jari jemarinya ya. Ini kaki manusia ya, bukan kaki kayak gini lah, kuku-kukunya gitu ya. Ini apa nih? Mata kaki. Mana yang wajib dibasuh? Sampai dengan mata kaki. Ini kan wajib dibasuh. Maka sepatu atau kaos kaki atau khuf yang boleh diusap itu adalah yang menutupi sampai dengan di atasnya mata kaki. Supaya mewakili bagian pembasuhan. Berarti kalau ini sepatu, kalau sepatu berarti kita pakai ini. Sepatunya gini. Yang tadi sepatu tentara banyak tali-talinya. Gini. Nah ini berarti boleh diusap di bagian atasnya. Bisa dipahami? Adapun sepatu, contohnya sepatu kerja pantofel, yang ini mata kakinya kelihatan, maka ini tidak boleh diusap, karena mata kakinya kelihatan. Begitu juga kalau pakai kaos kaki, misalnya itikaf di Masjidil Haram, temannya mengusap kaos kaki, dia mengusap juga. Tapi teman-temannya kaos kakinya semua di atas mata kaki. Sedangkan dia kaos kakinya, beli kaos kaki di emperan hotel-hotel itu yang warna-warni yang kelihatan mata kakinya. Ini tidak bisa. Bisa dipahami? Bagaimana kalau ada bolong sedikit? Karena orang itu kadang-kadang kaos kakinya menutupi sampai dengan di atas mata kaki. Tapi di bagian jempolnya itu kadang-kadang ada bolongnya. Bisa dibaca. Namun jika ada robek sedikit, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Kalau ada jempolnya di bagian bawah sedikit robek, tidak mengapa. Ini pendapat yang dirojikan oleh banyak ulama. Di antaranya ini pendapat yang juga dipilih oleh Syekh bin Baz. Lantaran para sahabat Nabi di zaman dahulu, mereka itu banyak yang miskin. Dan orang-orang miskin di zaman dahulu, kadang-kadang mereka tidak punya uang untuk mengganti khuf. Maka mereka kadang-kadang pakai khuf yang khufnya itu ada bolongnya. Sama kalau kita pakai kaos kaki yang mungkin ada bolongnya sedikit. Dia robek sedikit. Meskipun ya kita juga bisa bilang kalau mau pergi umroh, kaos kakinya jangan satu. Kaos kakinya paling tidak 2 pasang. Jadi kalau nanti ada yang robek sedikit, diganti yang utuh. Ini syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7. Ini maaf saya di sini saya hapus ya. Syarat yang ke-7, khuf tebal, tidak transparan atau menerawang dan memperlihatkan warna kulit. Syarat yang ke-7, khufnya tebal. Lawannya berarti tidak menerawang. Contohnya stockingnya para akhwat wanita. Sebagian wanita stockingnya itu ada yang terlalu tipis jadi transparan, agak menerawang. Maka meskipun ini di atas mata kaki, karena dia menerawang tidak bisa diusap. Lawan dari tebal ini juga memperlihatkan
sama saja dengan menerawang, yaitu memperlihatkan apa? Kulit. Syarat yang ke-8? Syarat yang ke-8, khuf mubah atau halal. Mubah atau halal. Artinya khuf yang akan diusap bukan hasil gosok atau mengambil paksa atau mencuri dan tidak terdapat larangan syariat seperti terbuat dari sutra bagi laki-laki atau mengandung gambar makhluk bernyawa. Ya. Contohnya mubah atau halal itu punya sendiri. Lawannya gosop. Apa itu gosop? Apa itu gosop, teman-teman? Ambil paksa atau ndak izin. Contohnya santri kalau pakai sepatu temannya ndak izin, temannya nyari-nyari, itu namanya apa? Gosop. Gosop bukan pakai kah, bukan gosok. Kalau gosok itu nyetrika. Ini digosok. Contoh yang lain, datang ke masjid pakai swallow. Pulang-pulang pakai, antum enggak tahu usia berapa? Tahu Dr. Martin? Dok Martin. Martin. Yang sepatu yang di atas itu. Atau tiba-tiba pulang-pulang bawa sepatu safety. Atau malah sepatunya polisi. Kan? Polisinya bilang, wah mana sepatuku ini? Akhirnya polisinya pulang pakai swallow antum. Nah ini, sepatu-sepatu ini, kalau dia hasil gosok maka dia tidak halal untuk diusap. Karena apa? Karena mengusap sepatu atau mengusap khuf atau kaos kaki itu adalah keringanan. Rukhsah dari Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Pembahasan ini sama seperti ada orang mau safar, dia mau ambil jamak kosor. Tapi ketika ditanya, antum mau safar mau kemana jamak kosor? Masya Allah, anu itu nah ada selingkuhanku rindu. Ternyata mau pergi selingkuh. Atau dibilang, anu itu nah aku pernah nazar kalau aku jadi nikah sama Ina, aku harus pergi ke rumah Ita, mau kubunuh Ita. Ternyata dia mau bunuh orang. Ya. Maka ini safar. Jamak kosor itu adalah rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Keringanan masa diberikan kepada orang yang lagi mau maksiat? Contoh mubah atau halal yang lain adalah bukan bahan sutra. Untuk siapa? Laki-laki. Karena larangan sutra ini untuk laki-laki. Antum kalau sering baca atau dengar bahasan-bahasan tentang musik, nah insya Allah antum akan tahu tentang sutra bagi laki-laki. Karena hadisnya bareng. Contoh yang lain untuk mubah dan halal ini tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Seperti misalnya tidak mengandung gambar makhluk bernyawa. Misalnya itu kaos kaki ada gambar Spider-Man. Tanya anaknya mau ikut usap kaos kaki, tapi ada orangnya, ada manusianya. Ada gambar Superman-nya. Ada gambar apa biasanya? Apa? Jerapah. Kaos kaki apa kok ada jerapah? Gambar ini misalnya buaya itu, ya kan? Ada gambar buaya misalnya. Apa namanya itu? Krokodil. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang dilarang harusnya itu dibuang, disingkirkan. Bukan justru dipakai untuk dalam rangka keringanan. Yang kesembilan, syaratnya adalah tidak melepas khuf setelah diusap. Syarat yang kesembilan, tidak melepas khuf atau kaos kaki tadi
atau sepatunya setelah diusap. Setelah diusap. Logikanya sangat mudah. Kalau antum sudah usap ini kaos kaki atau sepatu, sudah diusap, lalu dilepas, pertanyaannya buat apa tadi diusap? Kenapa tidak dicopot aja sekalian lalu dicuci kakinya? Ya atau tidak? Logikanya sangat mudah. Kalau seandainya antum di tempat berwudu, antum usap sepatunya atau kaos kakinya, diusap bagian atasnya, terus mau masuk masjid, ternyata sepatunya dicopot, ditaruh di rak sepatu, pertanyaannya buat apa tadi diusap? Kenapa tidak dilepas sekalian baru dipasang di situ, ditaruh di rak? Ya atau tidak? Tapi memang ada ikhtilaf ulama. Pertanyaannya, kalau seandainya dia betul-betul lepas, sah atau tidak? Jadi begini, lihat nomor 9 ini. Syarat yang ke-9, tidak melepas khuf atau kaos kaki atau sepatu setelah diusap menurut sebagian ulama. Ini bukan kesepakatan, menurut sebagian ulama. Artinya ini ada isyarat bahwa di sini ada ikhtilaf. Ikhtilafnya bisa dibaca di catatan kaki. Tadi catatan kakinya belum dibaca. Catatan kaki nomor 45. Dalam masalah apakah melepas khuf setelah mengusapnya membatalkan wudu, ada ikhtilaf ulama. Lihat dulu. Jika lepas, sahkah wudunya? Misal, antum memang punya uzur untuk mengusap kaos kaki. Karena misalnya antum lagi demam. Aku tadi ini badan gak enak. Aku jam 7 tadi udah pakai kaos kaki itu udah wudu duluan. Nah sekarang aku mau wudu untuk sholat zuhur, aku maunya usap kaos kaki aja. Karena air dengan suhu normal pun aku rasa kayak air es. Teman antum ikut-ikutan ngeliat. Antum usap, dia ngusap. Tapi antum masuk ke dalam masjid, antum tidak lepas kaos kaki. Dia malah lepas kaos kakinya ditaruh di luar sama sepatunya. Nah, terus antum ngomong sama dia, kenapa antum lepas kaos kakinya? Tadi kan diusap. Anu sih aku lihat kamu usap jadi aku ikut-ikutan juga. Nah tapi aku masuk pakai kaos kaki, kenapa kamu ndak ikut juga pakai kaos kaki? Anu sepatuku bau jadi kaos kakiku nanti sebelahku nanti nggak khusyuk karena mencium bau kaos kaki. Nah sekarang pertanyaannya, jika dia lepas sahkah wudunya? Sebagian ulama mengatakan, ini ada beberapa pendapat. Pendapat 1, boleh baca? Pendapat yang pertama, jumhur ulama berpendapat jika seseorang melepas khuf setelah wudu, dia harus berwudu kembali dengan mencuci kakinya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Pendapat pertama, wudu lagi. Termasuk kaki. Kalau memang dilepas. Balik ke tempat wudu, wudu lagi termasuk cuci kaki. Pendapat yang kedua? Bagian ulama lainnya mengatakan ia cukup mencuci kaki dan wudunya sah dengannya. Pendapat yang kedua, Anda tidak usah wudu dari awal. Cukup balik ke tempat wudu terus cuci kaki saja. Pendapat ketiga? Bagiannya lagi ulama lain mengatakan bahwa ia wajib segera mencuci kakinya. Jika tertunda maka ia harus mengulang wudunya. Namun ada pula yang menganggap hal itu tidak membatalkan wudu. Lihat juga Sahih Fikih Sunnah. Pendapat ketiga, cukup cuci kaki jika pemisahnya sebentar. Jika lama, berarti apa? Wudu lagi. Wudu dari awal. Pendapat yang keempat, dia mengatakan sah. Jadi tidak usah diulang. Tapi wallahualam pendapat yang mengatakan sah ini nampaknya bertentangan. Dengan logika sederhana, manakala seseorang sudah mengusap khufnya, terus malah dilepas. Mengundang pertanyaannya, tadi buat apa diusap? Kalau dikatakan sah. Pendapat jumhur ulama,
Kalau memang Anda lepas berarti tidak sah wudhu yang tadi. Berarti wudhu lagi termasuk cuci kaki dari awal. Bisa dipahami? Adakah bagian dari buku ini yang terluput dari saya tuliskan di papan tulis? Ada nggak ya? Nggak ada ya? Baik. Ini sambil saya buka grup buat jamaah bertanya sambil menunggu azan Isya. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya di grup. Saya buka WA Balikpapan Mengaji Sunnah Ikhwan. Kemudian WA Balikpapan Mengaji Sunnah Akhwat. Azan dulu, silakan muazzinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di sini ada pertanyaan di grup Telegram Balikpapan Mengaji Sunnah dari Ummu AAZ. Untuk akhwat, apabila sedang safar dan pada saat pergi lupa berwudu, ketika hendak wudu untuk sholat ternyata tempat wudunya terbuka. Artinya tidak bisa aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Tidak memungkinkan untuk membuka kaos kaki. Pertanyaannya, apakah wudunya sah apabila mengusap kaos kaki? Jawabannya tidak sah. Apabila si akhwat ini menggunakan kaos kaki dalam kondisi belum berwudu, berarti tidak terpenuhi syarat yang pertama. Tadi disebutkan di syarat pertama apa? Harus sudah menggunakan kaos kaki itu dalam kondisi suci atau sudah berwudu. Maka kalau dia memaksakan untuk mengusap kaos kaki, maka wudunya tidak sah. Terus Ustaz, bagaimana dengan sholatnya? Pertama, sebenarnya dia bisa meminta bantuan orang untuk menutupi dia berwudu. Atau dia bersembunyi di tempat yang tidak terbuka. Di antaranya WC. Dia bisa masuk dalam WC.
Biasanya kan masjid itu ada tempat wudhu, ada juga WC-nya. Maka dia bisa wudhu dalam WC. Kalau tidak bisa, maka dia cari tempat yang aman. Coba kalau di Balikpapan, kira-kira ini ya dia safar nih katanya. Pertanyaannya, di mana kira-kira ini mungkin terjadi? Di mana? Mau safar ke Samarinda Ustadz? Oke, di rest area itu ada tempat wudhu, betul? Aman kok buat perempuan? Ya, di mana? Oh, Ustadz, rest areanya WC-nya tutup, yang ada hanya bagian laki-laki. Nah, minta tolong Pak, kami mau numpang wudhu dulu di tempat laki-laki. Mohon dijaga supaya laki-laki nggak ada yang masuk ke tempat laki-laki. Nggak ada juga. Oh nggak bisa, laki-lakinya banyak. Ya udah numpang masuk WC. Nggak bisa juga masuk dalam mobil. Anda bisa cuci kaki di dalam mobil. Bisa atau tidak? Bisa. Misalnya di bawahnya taruhin tisu, terus cuci kaki dalam mobil. Yang jelas memaksakan untuk mengusap kaos kaki padahal tadi tidak berwudu saat menggunakannya, maka tidak sah. Kalau nggak ada jalan yang lain berarti nanti tunda. Meskipun terlambat sholatnya. Meskipun nanti sholat zuhurnya baru 2:30. Yang penting Anda jangan mengerjakan sholat dalam kondisi wudu tidak sah. Dari Bobby Setiawan, untuk niat mengawali wudu sebelum menggunakan khuf, bisakah diniatkan saat wudu sebelum sholat subuh misalnya? Bisa. Tadi kan saya kasih gambaran jam 7. Lah ini bukan jam 7. Dia wudu sholat subuh langsung pakai kaos kaki. Mungkin begitu maksudnya. Ini yang saya tangkap. Bisakah dia berwudu di jam 4:30 jelang sholat subuh? Kemudian dia pakai kaos kaki. Nah kaos kaki itu dipakai terus sampai 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Bolehkah? Boleh. Tidak mesti yang jam 7 tadi. Jam 7 itu hanya contoh saja. Pertanyaan dari Abi Yoga. Ketika wudu menggunakan sepatu yang di dalamnya ada kaos kaki, kemudian mengusap sepatu, ketika akan sholat sepatunya dilepas tapi kaos kakinya tidak. Apakah wudunya sah? Yang saya pahami tidak. Karena yang Anda usap tadi apa? Sepatu. Harusnya sepatunya dilepas, kaos kakinya yang diusap. Ini yang dahulu kami biasa praktekkan ketika tinggal di Riyadh, di mana kota Riyadh itu punya musim dingin. Tidak sebagaimana Mekah. Mekah itu relatif, kalau dingin ya dingin biasa saja. Dingin-dingin paling 24 derajat. Paling 20 derajat. Sedangkan di Riyadh kita bisa sampai minus. 3 derajat, 5 derajat. Sehingga dahulu kita kalau masuk ke dalam masjid, biasanya kita berwudu dengan mengusap kaos kaki, sedangkan sepatunya dilepas di luar. Nah waktu berwudu, ya yang diusap kaos kaki, bukan sepatu. Dari Abdul Rahman, apakah wudunya sah jika menggunakan sepatu dari kulit buaya? Ini kembali ke permasalahan, buaya itu halal atau tidak? Nah, buaya itu halal atau tidak? Hah? Buaya itu halal atau tidak? Ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan buaya itu halal, alasannya karena dia hewan air. Dan sifat ini dianggap mendominasi bahwa dia hewan air. Dan kata Nabi SAW tentang laut atau tentang air, tahurun ma'uhu wa hillun maitatuhu. Suci airnya, halal bangkainya. Ini karena buaya itu hewan laut, maka dianggap halal menurut sebagian ulama. Pendapat yang lain mengatakan hewannya tidak halal. Dikarenakan sifat buas dan memangsanya, begitu juga dengan taring-taringnya itu dianggap lebih mendominasi daripada sifat airnya. Maka sebagian ulama menganggap buaya itu haram. Syekh Shalih bin Fauzan, guru kami, beliau lebih pilih pendapat buaya itu halal. Catatan. Buaya yang dimaksud di sini buaya secara umum. Adapun buaya di penangkaran yang hari-hari makannya itu bangkai, maka ini bukan buaya biasa. Ini buaya
bisa dikategorikan buaya jallalah. Apa itu jallalah? Hewan yang memakan bangkai atau hewan yang makanannya najis. Di sebagian penangkaran mereka bukan makan ikan misalnya. Yang mereka makan itu misalnya ayam tiren, beli di pasar. Atau misalnya dikasih potongan-potongan babi. Atau beli anjing, beli kucing-kucing mati, bangkai-bangkai. Itu yang dikasih buat makan. Nah kalau itu makanan hariannya, maka jadilah dia jallalah. Masa iya antum mau makan buaya yang seperti itu? Ini dahulu pernah kita diskusikan dengan sebagian ustadz kita di sini. Ketika ada sebagian ustadz kita yang datang dari luar Balikpapan, mau ke sini mau makan sate buaya. Ya. Setelah dihidangkan, nih sate buaya. Ustadz tamu makan, enak. Ustadz Muflih, enggak, haram. Enggak apa-apa, ikhtilaf biasa ya. Iya, ada yang makan, ada yang tidak. Nah, di antara yang tidak itu saya sama Ustadz Abu Yaman. Saya tidak ingat Ustadz Rofi'i makan atau tidak. Yang jelas saya dengan Ustadz Abu Yaman dua-duanya bersepakat tidak mau makan. Kami diskusi. Ini kan belinya di mana? Di penangkaran. Antum pernah masuk penangkaran? Pernah. Pernah lihat enggak? Dia makan apa itu buayanya? Itu ayam-ayam tiren, bangkai-bangkai yang dimakannya. Jadi buaya yang disediakan ke kita, yang kemudian dijadikan sate buaya, ini menjadi tanda tanya ketika makanannya seperti itu. Halal atau tidak? Bukan soal buayanya, soal dia itu makan apa. Ini kayak antum dikasih makan ikan lele, tapi hari-hari makannya Bukan soal lelenya, masalahnya nya yang dia makan. Itu di dalam ensiklopedia sholat jilid yang pertama, itu ada masuk dalam pembahasan najis. Di antaranya adalah jallalah, hewan yang makanannya najis. Nah balik ke sini, sepatu dari kulit buaya, ini ada ikhtilaf ulama berdasarkan ikhtilaf yang di awal tadi. Apakah buaya itu halal dimakan atau tidak? Dua pertanyaan lagi. Bagaimana berwudunya akhwat di tempat kerja dengan kondisi tempat wudu campur baur? Dan tempat lalu lalang karyawan. Jika mengusap kaos kaki, khawatir semua kaos kaki nanti jadi basah. Bagaimana cara mengusap kepalanya juga? Maka saya katakan, sebelum pergi bekerja, wudu. Kalau pakai bahasa Bugis, wudu memang sudah. Sebelum pergi bekerja. Alias sebelum pakai kaos kaki. Sebelum keluar rumah, wudu dulu. Lalu pakai kaos kaki. Nanti pas datang waktu sholat dan batal wudunya di tempat kerja, nanti kaos kakinya cukup diusap. Sedangkan jilbabnya juga cukup diusap. Cuma kita belum sampai babnya. Ini kan baru mengusap khuf, kaos kaki, sepatu. Nanti akan datang lagi mengusap jilbab. Di buku ini nanti ada. Tapi belum sampai aja. Kalau memang kesulitan seperti misalnya kelupaan wudu, balik ke pertanyaan yang pertama, dia lupa. Sebelum keluar dari rumah dia belum berwudu. Maka kita katakan minta tolong sama sebagian teman-teman untuk tutupi dulu. Tutupi atau halangi laki-laki. Maaf laki-laki jangan masuk dulu. Di sini ada perempuan yang mau wudu. Jangan dibuat sulit. Jangan bilang ndak enak. Enakin aja. Wong Anda mau ibadah kok. Terakhir, jika kita memakai sepatu pendek yang kelihatan mata kakinya, tapi pakai kaos kaki yang di atas mata kaki, bagaimana cara mengusapnya? Maka lepas sepatunya. Yang diusap apanya? Kaos kakinya. Nah, sudah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.